Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Safitri dengan NIM 202200800465. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan, yaitu Dr. Gustian Juanda, SEMM. Nah, topik kali ini adalah tentang lembaga keuangan dan laporan keuangan. Sering kita keliru tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu bank. Iya, emang bank. Tetapi lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank. Maka dari itu, saya akan memaparkannya tentang apa sih definisi dari lembaga keuangan, definisi dari lembaga keuangan bank dan non-bank, serta apa sih itu laporan keuangan dan apa sih poin-poin yang ada pada laporan keuangan. Nah, untuk definisi sendiri dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah suatu badan yang memfasilitasi aset serta produk untuk masyarakat dalam bidang keuangan. Nah, kenapa sih lembaga keuangan itu penting? Karena lembaga keuangan berperan untuk penyalur dana atau penghimpun dana dan juga bisa menjadi penyedia jasa keuangan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk definisi lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang memberikan fasilitas perbankan kepada masyarakat secara langsung. Contohnya seperti penyimpanan, pinjam meminjam, kredit, atau transfer. Nah, lembaga keuangan bank ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral sendiri kalau di Indonesia disebut dengan BI atau Bank Indonesia. Bank Indonesia bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan memiliki wewenang untuk mengatur serta mengawasi sistem moneter, perbankan, dan sistem pembayaran yang terjadi di Indonesia dan juga dapat menerbitkan uang baru. Untuk bank umum sendiri adalah bank yang dapat melakukan semua kegiatan usaha perbankannya, baik itu bersifat konvensional maupun syariah. Karena di dalam bank umum sendiri dapat melayani simpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Dan juga dapat memberikan kredit serta menerbitkan surat berharga dan melakukan transaksi valuta asing dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir ada bank BPR atau bank perkreditan rakyat. Sesuai dengan namanya perkreditan. Tentu bank ini hanya melayani kegiatan usaha perbankannya dalam valuta rupiah dan hanya melayani simpan dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Dan juga BPR ini dapat memberikan pinjaman atau kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk lembaga keuangan non-bank sendiri adalah lembaga yang tidak memiliki izin seperti bank, tetapi mereka dapat melakukan semua jenis kegiatan perbankannya. Tetapi pada lembaga ini tidak menerima simpanan masyarakat dalam berbentuk giro. Dan juga lembaga keuangan non-bank ini dibagi menjadi beberapa jenis.
Yang pertama ada asuransi, yang kedua pegadaian, yang ketiga leasing, yang keempat pasar modal, yang kelima ada koperasi simpan pinjam atau disebut dengan KSP. Asuransi sendiri adalah lembaga yang menanggung resiko kerugian dan kerusakan atas suatu objek dengan cara membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak asuransi. Tetapi asuransi ini terbagi menjadi dua, ada asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Kemudian ada penggadaian. Penggadaian ini adalah suatu lembaga yang memberikan pinjaman uang dengan memberikan jaminan, bisa berupa barang ataupun surat berharga. Kemudian ada leasing. Leasing merupakan lembaga yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk memperoleh barang modal dengan cara menyewakan barang tersebut selama jangka waktu tertentu dengan hak opsi. Hak opsi sendiri merupakan hak untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada pasar modal. Pasar modal merupakan lembaga penyedia sebagai jalannya untuk mempertemukan mempertemukan produsen dengan konsumen untuk membeli instrumen keuangan jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Dan juga pasar ini terdiri dari dua jenis pasar, yaitu ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah pasar tempat emiten atau penerbit instrumen keuangan menjualnya kepada investor pertama. Sedangkan untuk pasar sekunder sendiri merupakan tempat investor menjual atau membeli instrumen keuangan yang telah dimiliki sebelumnya. Terus yang terakhir ada KSP atau koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi ini kegiatannya adalah memberikan pelayanan simpan pinjam kepada anggotanya sendiri, tetapi dikenai dengan bunga yang wajar dan memberikan imbal hasil simpanan yang kompetitif. Nah, laporan keuangan selalu ada pada setiap perusahaan atau perusahaan besar. Mengapa demikian? Karena untuk melihat dan membantu para investor untuk mengambil keputusannya, dan dapat membaca bagaimana siklus perusahaan tersebut. Nah, definisi dari laporan keuangan ini adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu entitas yang disajikan secara sistematis dan struktur dengan sesuai standar akuntansi yang berlaku saat ini. Kemudian tujuannya itu untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas yang bermanfaat bagi para pengguna keuangan. Nah, laporan keuangan ini terdiri dari 4 poin utama, yaitu laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan raca. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas dan yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan posisi keuangan atau yang kita kenal sebagai neraca merupakan sebuah catatan atau laporan yang menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu atau periode tertentu. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini menggambarkan tentang pendapatan, beban, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya selama periode tertentu juga. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Nah, jelas laporan ini menggambarkan tentang adanya perubahan ekuitas entitas pada periode tertentu akibat dari transaksi dengan pemilik, distribusi dengan pemilik, laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya. Kemudian ada laporan arus kas.
Laporan arus kas menggambarkan tentang arus kas keluar masuknya dan setara kas entitas selama periode tertentu. Kas ini merupakan suatu alat tukar yang dapat diterima secara umum untuk pembayaran barang ataupun jasa, atau bisa juga sebagai pelunasan utang. Demikian video yang saya buat kali ini. Semoga materi ini dapat membantu kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.